Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa, matematika ku suka. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasa kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Amin. Pada siswa, tolong untuk memimpin doa satu orang. Silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengikuti pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih. Gimana hari ini ada yang tidak hadir? Ada Pak, satu orang, Bella, dia sakit sudah 2 hari Pak. Baiklah, mudah-mudahan teman kita cepat sembuh dan bisa belajar bersama kita kembali. Amin. Sebelum kita mulai, mari kita lihat bersama tujuan pembelajaran kita hari ini. Demikianlah tujuan pembelajaran kita hari ini. Dan Bapak akan menggunakan model pembelajaran problem based learning, tujuan pembelajaran tersebut. Yang mana kalian nanti akan saya berikan sebuah permasalahan yang rutin dalam kehidupan sehari-hari. Anda teliti, cari data, simpulkan, dan di akhir nanti Anda mempresentasikan hasil diskusinya. Namun sebelumnya, kita ingat kembali materi sebelumnya, yaitu langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan untuk memproses data yang Anda peroleh tadi. Nah, kira-kira siapa yang bisa menyebutkan? Pertama, menentukan terlebih dahulu kendala yang dihadapinya Pak, seperti modal, bahan, tempat, atau lain sebagainya. Iya, bagus. Berikutnya? Ya, silakan. Menentukan jenis barang yang diproduksi atau dijualnya dengan cara memisalkannya sebagai variabel X atau Y, Pak. Mantap. Masih ada yang lain? Setelah dapat kendala dan jenis barangnya, sebaiknya dibuatkan tabelnya Pak, untuk kemudian dituliskan model matematikanya. Oke. Berikutnya? Ya. Melukiskan daerah himpunan penyelesaiannya dan menentukan titik-titik verteksnya yang akan menjadi titik uji dalam mencari nilai optimumnya. Oke, masih ada? Menguji semua titik vertex dalam fungsi objektif yang nantinya akan menunjukkan hasil nilai optimum yang dihasilkan serta berapa masing-masing jumlah barang yang harus diperolehnya Pak. Mantap, memang kalian semua adalah calon-calon siswa yang bakalan sukses nanti. Amin. Baiklah, lengkap sudah langkah-langkah penyelesaian permasalahan. Sekarang Bapak akan membagikan lembar kerja yang nanti akan kalian kerjakan secara berkelompok. Lembar kerja ini berisi permasalahan yang terjadi di lingkungan kita. Anda cari data, simpulkan, dan nanti di akhir Anda presentasikan hasilnya. Bagaimana? Mengerti maksud Bapak? Mengerti Pak. Kalau sudah mengerti, sekarang silakan kalian berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah dibagikan minggu kemarin. Silakan. Pak, waktunya berapa menit? 30 menit saja, nanti Bapak akan berkeliling memantau kerjaan kalian. Kalau ada yang belum mengerti, kalian bisa bertanya ke Bapak. Jelas? Jelas Pak. Sekarang kita dengarkan bersama apa hasil yang Anda kerjakan. Kita mulai saja dari kelompok pertama. Nanti apabila ada yang kurang jelas, Anda bisa bertanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada teman kami, Meldia, Pina, dan Milda, dipersilakan untuk menuliskan hasilnya dan menjelaskan kepada teman-teman di depan kelas. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Berdasarkan data yang diperoleh dari soal tersebut, kami mencoba membuat model matematikanya sebagai berikut. Misalkan, banyaknya apel sama dengan X dan banyaknya pisang sama dengan Y. Sehingga model matematikanya X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 400 dan 4000X ditambah 1600Y kurang dari atau sama dengan 1 juta. Nah, berdasarkan langkah-langkah di samping, kita bisa menguji nilai optimum dari fungsi objektifnya. Untuk kemudian bisa kita simpulkan berapa masing-masing jumlah kilogram buah untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum. Demikianlah hasil diskusi kelompok kami. Apabila ada yang belum jelas atau keliru, kami persilakan untuk menambahkan atau mungkin bertanya. Izin bertanya, pada dasarnya bentuk apapun barang yang akan diproduksi atau dibuat tidak akan pernah bernilai negatif. Nah, untuk itu, apakah perlu dalam model matematikanya dituliskan persyaratan untuk variabel X dan variabel Y-nya? Terima kasih. Baiklah, sebelum menjawab, izinkanlah kami untuk mendiskusikannya sebentar. Sebelumnya, kami mohon maaf karena ada kekurangan dalam penulisan model matematika. Betul sekali, syarat untuk kedua variabel memang seharusnya dibatasi dengan menuliskan X lebih dari atau sama dengan 0 dan Y lebih dari atau sama dengan 0. Terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah kritis dengan memberikan masukan. Ya, bagus. Demikianlah hasil diskusi kalian yang luar biasa. Nanti hasilnya dikumpulkan ke saya, masing-masing kelompok wakililah oleh satu orang dikumpulkan. Nah, namun sebelumnya kita simpulkan dulu bersama. Nah, sebelum kita menyimpulkan bersama, mungkin di antara Anda ada yang bisa menyimpulkannya. Silakan. Demikianlah kesimpulan yang sudah dipaparkan oleh teman kalian tadi. Berikutnya Bapak akan memberikan tugas kelompok. Nah, coba Anda cari permasalahan di luar, bisa di kantin, di koperasi sekolah, atau tempat parkir. Anda cari data, kemudian Anda uji, simpulkan. Nah, nanti minggu depan Anda presentasikan hasil kerja Anda di luar tadi. Bagaimana? Sudah jelas tugas Bapak? Jelas, Pak. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.